Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, karena begitu besar, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Rasul Petrus dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga Alkitab mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, mantap. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Roma 10 ayat 9 dan 10 Rasul Paulus mengatakan demikian. Puji nama Tuhan, selamat malam bagi kita semuanya. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus menyertai kita, dan biarlah Allah dimuliakan dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Kami mau terus berharap kepada Tuhan buat anugerah-Mu yang indah bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan Mazmur 123 ayat yang pertama sampai dengan keempat. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan matamu, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Juga kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Haleluya. Tema kita berharap kepada anugerah Tuhan. Jadi kalau orang-orang berharap kepada anugerah Tuhan, kita sudah tahu betapa pentingnya anugerah Tuhan ini dalam kehidupan kita, sehingga kita kuat menghadapi situasi dan kondisi apapun, apalagi yang seperti yang dihadapi oleh pemazmur ini. Dengan jelas dikatakan, yang pertama, orang yang berharap kepada anugerah Tuhan selalu percaya kepada Bapa surgawi, atau selalu percaya kepada Allah. Jadi kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Bapa di surga, kita tentu meyakini akan selalu ada belas kasihan Allah, akan selalu ada anugerah yang selalu siap dianugerahkan kepada kita. Selalu ada kemungkinan-kemungkinan yang baik yang akan datang kepada kita ketika kita meminta kepada Tuhan. Dan pemazmur mengetahui dengan jelas bahwa pertolongan itu datang dari Tuhan. Anugerah yang berlimpah-limpah itu, kebaikan, kemurahan, kasih sayang selalu datang dari Dia yang punya langit dan bumi. Dan itulah sebabnya Dia memberikan perumpamaan yang dalam kehidupan, seperti seorang hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, atau hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah orang yang percaya kepada Tuhan, atau demikianlah kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Yang kedua yang mau saya katakan adalah memohon belas kasihan Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Mudah? Tidak. Kadangkala kita menyerah. Saya membaca tadi buku sejarah J.L. Van Hessel, 44 tahun di Irian Utara, ya. Otto dan Geisler itu di 25
tahun di Wonokwari. Di Wonokwari mereka hampir tidak juga selama 25 tahun hanya segelintir orang yang percaya. J.L. Van Hessel 44 tahun. Tetapi dia bertekun untuk terus. Di 1907 belum terjadi apa-apa. Tapi 1908 kegerakan terjadi. Dan 1996 gereja untuk Papua ada secara sinode. Dan yang mau saya katakan, kalau tidak ada orang-orang yang memohon belas kasihan Allah buat Papua, atau Van Hessel tidak berdoa dengan tekun memohon belas kasihan Allah, itu tidak akan terjadi. Atau no mention untuk Tanah Batang, atau Swat untuk Minahasa, atau Yosef Kam untuk Maluku. Mereka meminta belas kasihan. Yang mau saya katakan adalah, belas kasihan apa yang mau kita gerakkan untuk hidup kita, untuk hidup orang lain, untuk orang-orang yang belum percaya mungkin. Mari dengan tekun memohon kepada Allah. Bangun pagi-pagi atau berdoa kapan saja ada waktu. Berdoalah untuk lingkunganmu, untuk keluargamu, untuk sahabatmu, untuk teman-teman, untuk mereka-mereka yang ada di marketplace, di mana saja. Berdoalah untuk mereka. Memohon belas kasihan Allah supaya apa? Mereka diberkati, Indonesia diberkati, bangsa-bangsa diberkati, pelayanan diberkati, dan segalanya diberkati oleh Tuhan. Sampai Alkitab mengatakan, sampai kita memohon sampai Ia mengasihani kita. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah abai terhadap doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah lupa akan apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya. Saya bertahun-tahun untuk berdoa untuk kota saya, daerah saya. 2034. Ampenan penuh dengan kemuliaan Allah. Dan saya tidak akan pernah untuk tidak mengatakan ampenan. Karena saya tahu memang tidak ada kekuatan saya, tetapi saya tahu ada kekuatan Tuhan yang supranatural itu. Mari kita berdoa dan berdoa. Mari kita sampaikan permohonan kita sampai Tuhan menyatakan belas kasihannya untuk daerah kita, untuk hidup kita, untuk keluarga kita, untuk pelayanan kita, untuk kota kita, untuk bangsa kita, untuk Indonesia. Tarik belas kasihan Allah itu. Tapi percayalah kepada Tuhan yang mampu melakukan itu. Dan yang terakhir, Alkitab mengatakan, pemazmur menyatakan dengan jelas, setiap ada permasalahan, dia melaporkan masalahnya kepada Tuhan. Jadi dia olok-olok dibilang sama Tuhan. Dia di persekusi, bilang sama Tuhan, engkau belum lapor aja, apa masalah? Ini ada masalahnya bukan lapor pada Tuhan, lapor pada tetangga. Lapor itu sama Tuhan. Enggak ada duit, jangan lapor sama tetangga. Lapor sama Tuhan. Ya. Memang kadangkala masa-masa sulit, ya pastilah ada. Setiap kita pasti pernah mengalami masa-masa yang sangat rumit. Tetapi yakin dan percayalah selalu ada pertolongan. Itu sebabnya ada orang sahabat-sahabat, teman-teman. Itu sebabnya pentingnya kita terus bersekutu, berkomunitas satu dengan yang lain. Supaya apa? Selalu ada pertolongan. Jangan ambil sendiri persoalan. Serahkan kepada Tuhan. Lapor kepada Tuhan. Akan Tuhan selesaikan dengan caranya yang baik dan indah.
Kalau kita sampaikan segala permohonan kita kepada Tuhan, segala hal yang kita alami kepada Tuhan, apapun yang kita alami dalam hidup ini, saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita. Dan percayalah, Tuhan akan senantiasa menyatakan segala kebaikan, kemurahannya di dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan menolong kita untuk selalu berharap kepada anugerah-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan kami semua bisa berharap kepada anugerah-Mu, pada pertolongan-Mu, dan pada kuasa-Mu. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang sakit dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu, karena Engkau tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Engkau mampu menjamah mereka. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit mereka akan keluar. Dan bagi mereka yang mengalami persoalan, kesulitan, penderitaan, Bapa, masalah, datanglah kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menolong mereka, Engkau Allah yang memberkati mereka di dalam nama Yesus Kristus, sehingga pertolongan yang daripada Tuhan itu mereka nikmati, mereka memuliakan Tuhan dengan semuanya itu. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kiranya sebelum kita istirahat, bacalah firman Allah dan berdoa dan perkatakan firman Allah, sehingga deep sleep-nya Tuhan berikan, sehingga besok pagi kita boleh bangun untuk mengucap syukur dan menyerahkan diri kepada Tuhan kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.